Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kabak TU, ya dalam forum ini sekaligus sebagai ketua tim efektif pelaksanaan proyek perubahan saya, dan wakil ketuanya sementara belum hadir dalam perjalanan Pak Haji Dixon, dan teman-teman yang lain, para kakak denak yang saya hormati semua, para kabi, para pembina semua yang saya hormati, Bapak dan Ibu dalam posisi proyek perubahan ini adalah di samping sebagai stakeholder internal dan sekaligus sebagai pendukung utama untuk eselon 3 di Kanwil. Itu pendukung utama dalam penyelesaian atau pelaksanaan proyek perubahan, dan untuk Bapak dan Saudara Ibu para kanwil kita adalah stakeholder internal. Nah, karena itu tugas kita di kesempatan ini kami ingin menyampaikan dulu sebagai langkah ikhtiar dari proyek perubahan ini ada beberapa slide yang kami ingin sampaikan di kesempatan ini menjadi bagian dari sosialisasi. Nah, tema proyek perubahan kami itu output pada akhirnya peraturan daerah. Kita semua paham tentu kalau peraturan daerah untuk ruang pembahasan di negeri yang kita cintai ini bukan hal yang mudah, dan pasti akan banyak tentangan dan banyak hambatan. Karena perda itu kan cuma dua yang bisa mengajukan. Pertama oleh pemerintah daerah atau institusi-institusi negara, lalu yang kedua oleh DPRD. Kalau inisiasi boleh, masyarakat secara umum boleh melakukan inisiasi. Nah, kita dalam posisi hari ini termasuk dua hal. Pertama sebagai institusi negara pemerintah dan sekaligus sebagai masyarakat mewakili jamaah haji untuk inisiasi agar masa depan penyelenggaraan ibadah haji melengkapi ekosistem penyelenggaraan haji di Indonesia kita kuatkan dengan peraturan daerah, sehingga tidak tiap tahun kita harus berkoordinasi. Bapak dan Ibu para kadmina, kemarin saya berterima kasih secara khusus dan dalam waktu singkat kurang dari 2 bulan mengkoordinasi di seluruh kabupaten kota, dan outputnya sangat luar biasa. Jamaah haji merasa terbantu lewat kata emosional yang namanya tali kasih, tali cinta, kira-kira begitu. Itu semua mendapatkan, bahkan ada yang pulang baru bagi. Ini luar biasa. Artinya Bapak Ibu bekerja sudah luar biasa, dan patut diberikan apresiasi pada Bapak dan Ibu bekerja. Bless taruh karena tidak ada jamaah. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, proyek perubahan itu temanya adalah standarisasi biaya lokal atau biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam negeri. Jadi standarisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam negeri melalui peraturan daerah atau yang kita istilah dengan biaya lokal. Kalau undang-undang itu masih menyebutkan biaya lokal, tapi nanti kalau ada revisi tahun depan undang-undang haji, maka sudah disebut dengan biaya ibadah haji dalam negeri. Karena nanti ada dua skema besar soal ibadah haji. Apa biaya ibadah haji? Pertama, ibadah haji yang biaya yang bersentuhan langsung dengan luar negeri, yaitu di Arab Saudi, kontrak bis, akomodasi seterusnya, dan biaya yang berhubungan dengan dalam negeri yang kita sebut dengan biaya lokal. Nah, kemarin Pak Sekjen minta pada kami setelah menyampaikan rancangan proyek perubahan, diminta kepada kami tidak sekedar formalitas, tidak sekedar legalitas formalnya. Awalnya kan kami ingin dari tadi kasih, ini kan potensinya sudah ada nih. Kekuatan kita kalau dari analisis SWOT kan sudah ada nih, sudah ada potensi kita bahwa pemerintah daerah ada indikator kuat 2023 kemarin semuanya memberikan tadi kasih. Itu artinya perhatian pemerintah, rasa peduli pemerintah terhadap jamaah haji sudah ada. Dan ini jadi kalau kita pakai analisis SWOT itu peluangnya sudah ada. Nah, peluangnya sudah ada. Nah, tinggal kita mau formalkan dia jadi peraturan daerah. Tadi karena Pak Sekjen bilang kalau peraturan daerah dia lokalkan sudah banyak. Yang kita butuh saat ini adalah standarisasi. Nah, bicara standarisasi kan pada dua outputnya. Pertama, bentuk dan rincian apa yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan apa yang menjadi tanggung jawab jamaah haji, sehingga tidak semuanya ditanggung jawab pemerintah daerah. Seperti itu. Sehingga yang kita butuh adalah standar. Dan kalau kita gunakan standar, maka Pak Wahyudi dan kawan-kawan tidak usah cari guru karena belum ada guru di Indonesia.
Kalau cari perda sudah ada banyak guru. Termasuk kami punya pengalaman beberapa perda di Maluku Utara, jadi termasuk kami di dalamnya. Ada perda zakat, ada perda penyelenggaraan ibadah haji, itu jadi. Dan belakangan kita usul perda apa peraturan daerah terkait dengan pendidikan belum itu. Pendidikan madrasah itu belum. Karena banyak yang harus didiskusikan ternyata. Nah, karena itu kita diminta kami diminta untuk standarisasi biaya lokal penyelenggaraan ibadah haji atau biaya standar biaya penyelenggaraan haji dalam negeri melalui peraturan daerah. Nah, karena itu ada beberapa item-item penting yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, para rekan Menak terutama. Kami berharap dukungan berbagai hal, kira-kira gitu, dukungan berbagai hal. Nah, mungkin komunikasi, koordinasi, konsultasi baik dengan tokoh agama, pimpinan ormas keagamaan, pimpinan gereja, MUI, lembaga-lembaga keagamaan, ini yang kemudian kita akan berbagi. Karena peraturan daerah kan pertama butuh penyusunan naskah akademik. Setelah itu penyusunan naskah rancangan daerah yang disebut dengan Rampelda, rancangan peraturan daerah, biasa istilah DPR seperti itu. Nah, biasanya kan butuh waktunya panjang. Nah, tapi kita butuh waktunya 1 bulan ini harus tuntas. Nah, kita berharap nanti di akhir September sudah diajukan ke DPR. Soal akhirnya DPR dibahas kapan nantilah itu dengan usulan DPR. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman di haji harus paham betul ini. Harus paham betul soal isu yang kita maksudkan pada kesempatan ini, Bapak Saudara sekalian. Nah, karena itu kepada Bapak dan Ibu, para kanmena, para kepala bidang, kami berharap nanti pada saatnya kita bagi-bagi tugas dalam bentuk membantu Bapak, membantu saya dalam kesempatan ini untuk menyelesaikan perubahan. Dan kita sudah awali dengan rapat waktu itu di ruangan saya, meminta pandangan dari seluruh rekan Menak dan kepala bidang untuk menyampaikan isu-isu apa yang harus kita bahas, harus kita utamakan dari berbagai isu. Nah, kalau menunggu kurang lebih 7 hari atau 3 hari kalau tidak salah, ada yang WA dan ada yang sama sekali tidak. Tidak, itu 2 hal. Kita berpikir sudah yang disepakati dalam rapat kita iakan, atau kan kemudian belum jadi prioritas lah, kira-kira seperti itu Bapak dan saudara sekalian. Nah, karena itu kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan beberapa kaitannya sekali dengan proyek perubahan ini. Sebelum kita memulai, ada yang menyampaikan Bapak dan Ibu? Ada yang minta menyampaikan saran pendapat? Kalau belum, kami lanjut ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, tim efektif yang kami bentuk nanti tidak sekedar membantu saya atau Bapak ini menulis dan mengetik. Kita butuh energi besar. Karena orang butuh kalau perda itu minimal ya paling cepat 6 bulan lah draftnya bisa diterima oleh pemerintah atau DPRD. Kita butuh waktu 1 bulan seperti itu. Di akhir hari ini tanggal 15 September kita sudah berharap sudah diajukan, kira-kira begitu. Jadi sedikit berbeda sedikit dengan proyek perubahan yang teman-teman diikuti, kira-kira seperti itu. Agak sedikit kita butuh energi agak besar sedikit untuk bisa menyelesaikan proyek perubahan ini. Nah, kira-kira garis besarnya ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi awalnya kita strategi legalitas, kemudian kita diminta untuk memperbaikinya menjadi standarisasi. Ya, standarisasi biaya lokal penyelenggaraan ibadah haji, Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Tema utama berubah jadi seperti itu. Nah, kami berharap Bapak dan Ibu, ini latar belakangnya, termasuk isu terakhir kemarin kita sambut baik dengan Komisi 8 dalam pertemuan secara resmi diminta kepada pemerintah daerah agar dengan kami segera bisa mengajukan peraturan daerah. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, perkasa jamaah haji pasti zona embarkasi itu sampai kapanpun tidak mungkin dihapus, kecuali negara ini sudah mampu dan masing-masing provinsi sudah ada embarkasi.
atau embarkasinya dihapus. Jadi pemberangkatannya tidak lagi berbasis embarkasi, tapi berbasis provinsi. Nah, maka kalau sudah berbasis provinsi, kemungkinan kita tidak butuh lagi. Kita tidak butuh lagi yang namanya biaya lokal kecuali dari kabupaten ke provinsi. Nah, jadi biaya lokal itu ada dua definisi. Pertama dari kabupaten ke provinsi, dari provinsi ke embarkasi. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau PPP ini jadi dalam bentuk proyek perubahan jadi Perda, maka beban kepada jemaah yang kurang lebih 7,2 juta per orang atau 5,6 M kita butuh setiap tahun itu bisa meringankan jemaah, tidak lagi kemudian menjadi tanggung jawab jemaah. Nah, kita penuhi pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 amanat Undang-Undang Haji bahwa biaya lokal itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, tapi pemerintah daerah perlu ada fasilitas, perlu ada payung hukum, maka peraturan daerah menjadi payung hukum. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah terobosan inovatif itu kemarin kami ingin ada beberapa masalah sesungguhnya. Pertama soal haji dan kedua soal zakat. Karena termasuk kita di Sulawesi Utara belum ada payung hukum zakat yang kita bisa perintah SN daerah, khususnya yang muslim itu bayar zakat. Belum ada, makanya sampai sekarang potensi itu belum bisa digarap. Nah, lalu isu terakhir masih rendahnya sertifikasi halal. Nah, dua isu utama ini, pertama zakat kita akan komunikasi untuk menjawab ke depan, dan isu yang keempat tidak di selainnya kami tidak butuh percepatan penegrian madrasah di Bukabit. Nggak sempat di slide-nya, nggak masuk, tapi isu yang kita sampaikan kemarin ada 4 isu strategi kira. Nah, pemilihan isu terakhir pada biaya lokal Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu ya kemudian kita jadikan sebagai isu strategi adalah soal penyelenggaraan ibadah haji dari aspek regulasi peraturan daerah. Nah, itu kira-kira substansi Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kami berharap Bapak dan Ibu para Kanmenda dan kepala bidang, meskipun tugasnya tidak bersentuhan langsung, tapi ada tahu bahwa Pak Kanmen ada bikin proyek perubahan. Nah, itu tidak sosialisasi, itu dipahami seperti itu. Jangan sampai ada yang tanya bilang tidak tahu juga di kantor. Nah, seperti itu. Itu tidak memenuhi unsur asas sosialisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu dari pemilihan isu 3 strategi itu kami kemudian menjadikan isu strategi biaya haji melalui peraturan daerah. Seperti itu. Pilihan terakhirnya ke situ Bapak Ibu. Ini kan harus ada Google gitu ya, form untuk surveinya, tapi kami tidak sempat buat. Nah, karena kami semua sempat ketemu kemarin di ruangan 11 orang Kanmen atau 13 orang yang hadir, itu sudah representatif dari Google yang kita gunakan, kira-kira seperti itu. Karena itu yang paling valid Bapak dan Saudara sekalian, dibandingkan Google yang satu orang isi 10 kali juga jadi kan. Nah, seperti itu yang paling valid. Nah, alur persoalannya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, kami tidak menguraikan. Nah, lalu ya terobosan manfaat dan strateginya seperti ini. Output terakhir nanti hasilnya adalah peraturan daerah Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini kegiatan-kegiatan Juli sampai dengan Oktober. Nah, minimal di September akhir rancangan peraturan daerah sudah masuk. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita nanti masih butuh 6 kali forum ini. Nah, setelah ini nanti ada rapat penguatan, penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan. Bapak dan Ibu Kanmen jadi peserta. Nah, seperti itu nanti kemudian baru tim bekerja. Kita hadirkan narasumber-narasumber dari Biro Hukum, Setda Provinsi, termasuk Pak Setda dan DPR. Kita akan undang hadir di presentasi. Nah, naskah akademiknya sementara kita lagi menyiapkan Bapak Ibu. Dari naskah akademik Bapak dan Ibu cuma ingin diberikan masukan. Enggak suruh diketik Bapak dan Ibu Kanmen. Seperti itu. Insyaallah kita akan siapkan. Kemarin saya bilang Pak Wahidin, inti dari rapat ini pertama tadi sosialisasi. Pertama soal pembentukan tim efektif. Nah, tim efektif nanti ada SK Bapak dan Ibu menyusul, dan pemetaan stakeholder internal dan eksternal Bapak dan Ibu sekalian, memastikan seluruh Kanmena kita dalam masuk dalam stakeholder internal. Yang pasti tiap saat akan diganggu soal koordinasi, konsultasi, dan informasi lainnya. Selebihnya tidak. Kalau selebihnya kecuali Kanmena yang ditelepon langsung oleh Kanmen, kita menghindari hal-hal yang tidak terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, hal lain nanti kami sampaikan pada itu, sehingga Bapak dan Ibu diminta membantu secara maksimal. Nah, tugas kita Bapak dan Ibu bagaimana membangun komunikasi efektif dengan stakeholder eksternal di luar.
Nah, tugas Bapak dan Kemenak pertama bagaimana mendapatkan dukungan dari Ketua DPRD Kabupaten Kota dan Bupati Wali Kota. Nanti konsepnya kami share di grup Kemenak. Standar konsepnya, tapi tidak harus diikuti di situ. Kita butuh video, tidak harus formal. Kayak Ketua DPR suruh menghafal pasal ini baru dia hafal teksnya, tidak. Cerita Kemenak bahwa kami itu kami punya kesempatan ini ingin mengajukan rancangan peraturan daerah, mohon dukungan. Cerita itu yang kemudian direkam, bukan berdiri bukan kayak dari saya ini Pak, salah. Itu kalau formalnya kemudian substansi pengaruhnya kecil. Jadi sambil cerita rekaman, penting minta izin duluan. Dan satu tertulis, teks tertulisnya nanti kami share di grupnya Kemenak, Kemenak. Dan sekali lagi kami berharap juga Kemenak tidak ada isu kegiatan di situ. Ya, sekali lagi isu kegiatannya di grup pimpinan. Isu kegiatan ceramah di mana, khutbah di masjid mana, di gereja mana, isu masukkan di di pimpinan. Nah, biar kita tahu situ. Di grup Kemenak itu kecuali surat menyurat. Dokumen yang kita izinkan masuk surat menyurat, Pak Ustadz Yahya, kira-kira begitu. Ya, seperti itu. Nah, di grup Kemenak lah kami berharap, karena apa, kegiatan-kegiatan di Kemenak itu perlu diketahui oleh humas, maka masuk di grup Kemenak, grup pimpinan. Nah, itu juga nanti Pak Kabak minta tolong di grup Kemenak itu humasnya semua masuk. Nah, sehingga grup begitu masuk 1 menit kemudian sudah masuk di web, sudah masuk di web kita, berita-berita yang di Kemenak itu, sehingga orang masyarakat juga tahu bahwa kita itu terus mengabdi. Ada sampai tengah malam masih ceramah, tapi negara tidak tahu juga. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Kemenak mendapatkan rekomendasi, kami berharap 1 minggu ini sudah harus tuntas lah kira-kira. Bagaimana caranya? Nah, caranya berkomunikasi dengan Bupati, Bapak dan Ibu, kita sudah siapkan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih Bupati Wali Kota terkait dengan penyelenggaraan haji tahun 2023. Ada yang sudah kami serahkan langsung karena diminta oleh Kemenak. Padahal kami itu sudah istiarkan, itu nanti menjadi bahan komunikasi ke Bupati Wali Kota sekaligus minta itu. Cuma mohon maaf karena ada Kemenak juga luar biasa tuh, perhatiannya luar biasa, mau komunikasi sehingga diserahkan ya cara-cara resmi. Nah, yang belum saya kira itu bisa digunakan. Dan hari ini juga nanti bisa diambil ada ucapan terima kasih kita dalam bentuk piagam dengan bingkainya, nanti Bapak dan Ibu bisa bawa dan bisa berkomunikasi. Untuk teksnya setelah rapat ini kami share teksnya, termasuk ucapan-ucapan dari teks itu bisa dirubah ke video. Tapi sekali lagi video itu tidak dalam bentuk formal kayak orang tegang-tegang, tidak. Itu dalam cerita santai, dan karena kita butuh dukungannya dalam bentuk seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus di kantor, bisa di rumah, bisa mungkin waktu olahraga ketemu terus langsung cerita, itu direkam 1 menit cukup. Kira-kira bisa Bapak dan Ibu ya untuk Kemenak ya? Bisa ya? Bisa. Nah, 1 minggu dari sini ya. Seperti itu. Nah, untuk kepala bidang masing-masing kami berharap berkoordinasi dengan pimpinan gereja, sinode, dan tokoh agama. Kalau di Buddha kan PHBI kalau tidak salah ya, apa? Hindu. PDI kalau Buddha itu apa? Permabudi. Nah, lalu apa, sinode lah, ada minimal 2-3 sinode lah. Nah, di Katolik juga sama, Katolik kan cuma 1 saja. Di Kristen kan sinodenya kita butuh pada 3 cukup lah, nggak harus semua. Dan sinode yang apa, Gemim provinsi lah. Nah, itu tugasnya ada di Pak Kabid Dimas Kristen. Kemudian ada lagi sinode, kita sinode sering ketemu tuh. Yang Ibu baik sekali dengan Ibu Sintia, siapa nama ketua sinodenya itu? Yang sudah janji berapa kali dia sempat ke gereja. Nah, itu minta 1 terus 1 lagi lah, kira-kira itu. Nah, kami berharap 1 minggu ini bisa Pak Kabid ya, Ibu Yola bisa ya. Nah, kita bisa mendapatkan, ini tugasnya Ibu Kabid Pendidikan Kristen, Pendidikan Islam belum lah, kira-kira ini harus rapat dulu kita. Nah, kami berharap itu, saya kira untuk tim efektif ya, kaitan hari ini dengan soal sosialisasi rencana proyek perubahan atau pelaksanaan proyek perubahan dengan tokoh dari eksternal dan internal kesempatan ini. Karena itu kami berharap Bapak dan Ibu mohon bantuannya,
karena output yang kita berharap adalah peraturan daerah, dan ini berkaitan dengan masa depan sesungguhnya. Nah, kita ingin membangun masa depan, jadi tidak sekedar berakhir di Oktober tapi di masa depan. Nah, kami sudah koordinasi, mudah-mudahan kalau memang bisa masuk di November, kalau tidak dia akan masuk di Februari pembahasan di DPR. Sudah kami komunikasi, kita sudah berbagi. Nah, sekarang saya ditanya juga gimana dengan naskah DPD dan rancangan, kapan kami terima. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah ada. Nah, saya kira ini Bapak dan Ibu soal tim efektif, beberapa catatan. Pertama, forum hari ini dalam rangka untuk bentuk tim efektif dan sekaligus koordinasi awal dalam rangka sosialisasi rencana aksi proyek perubahan yang kita berharap nanti biaya lokal melengkapi ekosistem ibadah haji di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan kalau memang cuma standarnya biaya lokal, saya kira sudah ada banyak konsepnya. Yang agak berat sekali naskah akademik. Dan karena kami diminta untuk melakukan standarisasi, dan kalau standarisasi belum ada guru di Indonesia, kami diminta untuk merancang ini, dan nanti perda ini menjadi acuan di Indonesia untuk menjadi standar. Nah, hal-hal teknis lainnya nanti kita seiringi dengan berjalannya proyek perubahan ini. Kita akan memanfaatkan, ada forum kita namanya Manasih Sepanjang Tahun. Nah, kita akan memanfaatkan forum ini sebaik mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya kira ini beberapa catatan. Kami ingin menyimpulkan ulang, rapat hari ini adalah rapat koordinasi tim efektif bersama dengan Kakanwina Kabupaten Kota yang menjadi bagian dari stakeholder internal serta stakeholder eksternal yang kita undang hari ini hadir dalam rangka pemetaan pelaksanaan proyek perubahan, strategi, standarisasi biaya lokal penyelenggaraan ibadah haji melalui peraturan daerah. Nah, berharap agenda kedua kita melakukan sosialisasi kepada Bapak dan Ibu di celah-celah menyampaikan apel pagi. Kami berharap bisa disampaikan kepada seluruh ASN.